Nah di situ tari yang masuk ke tema itu, misalnya mungkin nari naik ke puncak gunung gitu. Misalnya kita temanya sedang kebudayaan daerah, oh kita angkat tari jaranan kayak gitu. Bisa masuk di intranya, bisa masuk di ekskulnya dua-duanya. Hambatan apa yang sering terjadi dalam menerapkan pendidikan seni tari? Kalau yang di intra hambatannya itu anak yang nggak berminat, itu sulit diajak aktif di kegiatan itu. Kalau yang di ekskul tari otomatis berminat semua. Lalu apa aspek-aspek khusus dari seni tari yang Ibu fokuskan untuk meningkatkan perkembangan psikomotorik anak? Aspek khususnya gerakan dasar seni tari itu diajarkan ke anak, mulai dari gerakan kaki, tangan, gerakan seluruh badan, gerak dasar tarinya. Kemudian ini kemampuan anak untuk menyinkronisasi antara gerakan dengan musik yang diikuti gitu. Kemudian wiraga wirasa wirama. Lalu bagaimana Ibu mempersiapkan anak-anak yang mungkin memiliki tingkat keterampilan psikomotorik yang beragam? Ya, menyikapinya ada pembelajaran terdiferensiasi. Maksudnya kita membedakan ya. Kalau anak yang udah pintar, bakatnya bagus itu di ekskul. Tapi yang enggak, kita kasih gerakan-gerakan yang lebih ringan. Kalau yang di ekskul kan memang materinya sudah tinggi ya, materi yang tari-tarian udah yang gerakannya udah kompleks. Kalau yang di kelas itu kan dibedakan. Ini anak nggak minat banget nih gerakan ini, ya nggak usah dipaksa gitu. Kita bedakan materinya. Apa peran kerjasama kelompok dalam pembelajaran seni tari dan bagaimana hal itu mempengaruhi perkembangan psikomotorik? Kerjasama kelompok antar anak? Iya Bu. Kalau itu mendukung pembelajaran tari karena ketika mereka melakukan tari secara berkelompok, kan kita ada beberapa tari misalnya ya, tari apuse, tari ampar-ampar pisang, tari apa, itu kan kelompoknya masing-masing. Mereka kan cenderung bersaing sebenarnya. Nah, tetapi persaingan itu kita arahkan pada ayo mana kelompok mana yang bisa tampil lebih bagus. Nah, itu akhirnya meningkatkan semangat, motivasi untuk melakukan gerak tari. Dan otomatis ketika semangat, motivasi, anak-anak itu pencapaiannya lebih bagus untuk psikomotorik. Lalu apakah Ibu mengamati perbedaan dalam perkembangan psikomotorik anak-anak setelah mereka terlibat dalam pendidikan seni tari? Pasti sangat berbeda. Kalau di kita kan ada penilaian muncul belum muncul kayak gitu. Jadi ini yang perkembangan motoriknya sudah muncul. Ini yang belum, itu di penilaian muncul di draft, di data penilaian. Lalu bagaimana Ibu memotivasi anak-anak untuk berpartisipasi aktif dalam seni tari? Motivasinya yang jelas permainan tari tidak full dengan tari, tapi ada ice breakingnya, ada permainannya, ada gamesnya, kemudian ada rewardnya. Rewardnya itu tidak selalu berupa hadiah, cukup kata-kata atau cukup ada misalnya kayak bintang, mahkota. Oh hari ini yang jadi ratu tarinya siapa gitu. Hari ini juara tarinya siapa. Cukup seperti itu. Selanjutnya Bu, bagaimana Ibu memadukan unsur kreativitas dalam pembelajaran seni tari sambil tetap fokus pada pengembangan psikomotor? Kreativitasnya itu, jadi ketika menyajikan tari itu kan kita beragam-ragam ya, gerakannya beragam, pola lantainya dibuat beragam, anak-anak dilibatkan berkreativitas dalam menentukan kostum yang mau dipakai, properti yang mau dipakai. Nah itu mengembangkan kreativitasnya di situ. Penentuan pola lantai itu kan kreativitas bukan hanya di guru aja, anak-anak, guru, termasuk gerakannya. Kita kan fokus di gerakan sebenarnya, tapi gerakan itu tidak kita semua yang tentukan. Kalau gerakan itu yang tentukan, anak nggak mesti cocok. Maka anak berkreativitas memberikan ide. Bu guru gerakannya begini, terus kita gabungkan. Apakah saya boleh meminta data prestasi yang sudah diraih Bu di bidang seni tari? Kemarin juara 1 tingkat kabupaten. Terus ini kuncinya lagi nggak ada ya? Iya, kunci kantor nggak ada. Iya, data lomba-lomba di sana. Pernah
juara nari apa sih Mbak? Di Yang itu ya, di SD Muhammadiyah ya. Juara 1 yang terdekat aja ya. Kemarin juara 1 lomba tari semangat anak RA. Baru nih kemarin. Kabupaten. Juara 1 kabupaten. Terus juara 1 kabupaten tari ampar-ampar pisang. Dan kemarin lagi apa maning ya Mbak ya? yang di itu kan Cina SD Muhammadiyah sih pasti juara. Oh, Mbok Jamu juara 1 di kabupaten lagi SD Muhammadiyah. Itu anu rutin tiap tahun. Dan tiap tahun yang juara kita. Masya Allah. Yang juara kita. yang di Anida pernah ya. Yang di Anida juara berapa ya Mbak ya? 3 apa ya? Turi-turi putih. Ya, tari turi-turi putih. Karena kalau yang di IGRA, event lomba anak itu belum pernah ada yang di provinsi. Jadi kita cuma lomba mentok di kabupaten karena memang nggak ada event di provinsi dan kita memang tidak pernah mengikuti event yang diadakan dari luar gitu loh. Misalnya ada event di tingkat provinsi apa yang ini kita belum pernah, keterbatasan waktu, anggaran dan tenaga pendidik gitu. Berarti ibu ikut yang lomba antar TK di Gebiar Piaut Win, Bu? Yang kapan? Yang besok? Uh-uh. Yang besok saya nggak ikut karena saya diminta jadi juri. Kalau saya jadi juri, saya nggak mungkin mengikut sertakan anak saya gitu. Tapi kalau misalnya nanti ada guru lain yang berkenan melatih, mau ya nggak apa-apa sih gitu. Tapi dulu kan pernah ikut di UIN saya. Dulu banget pas zaman masih siapa ya? Lupa lah, awal-awal UIN baru ngadain itu. Juara juga. Cuma setelah itu saya jadi juri. Jadi setelah itu saya nggak mau. Lalu Bu, Kalau gurunya prestasinya juara 1 tingkat nasional tari kreasi. Nah itu kenapa di sini kenapa anaknya bisa berprestasi juga kan dari gurunya. berarti ibu ya yang Saya iya, terus Bu Dewi juga ada. Bukan cuma saya, Bu Dewi juga ada. Bu Dewi kayaknya sampai tingkat kabupaten. Kalau di provinsi belum ya. Apa lomba yang lain itu? Lomba-lomba yang Kemarin lain. terakhir apa? Mana sih lomba APN. apa? Oh anu. Sing lomba kata aku. Permainan anak. APN. Kalau yang tadi yang sampai nasional buat saya. ini kan saya akan mengambil subjek penelitian ya Bu. Yang bisa saya ambil berapa anak ya Bu? Terus rentang usianya berapa tahun? Rentangnya 5-6 tahun. Terus kalau berapa anaknya, ya butuhnya berapa? Semuanya. Berarti ini 5-6 tahun TKB ya Bu? Ya terserah sih, mau kelas A juga boleh, B boleh. Insya Allah sih siap. Tapi kalau lebih matang gerakannya sih memang yang kelompok B. Terserah. Kalau yang kelompok B itu ada berapa kelas ya Bu? 2 kelas, kelompok A 2 kelas. Sama-sama. Ini kan bisa ambil sampel 1 kelas aja nggak? Iya, saya mau ngambil sampel 1 kelas aja Bu. 1 kelas. Nah itu kira-kira kelas mana ya Bu? Kelas Bu Dewi, Bu Inten aja kayaknya. Kelas belakang Kelas sana Bu itu loh yang anaknya lumayan mudah diatur. Itu 1 kelas berapa anak ya Bu? 22. Ya nanti gini, kalau misalnya nggak Bu Inten ya kelasnya Bu Dewi nggak apa-apa ya. Sama-sama 22. Hampir semuanya 1 kelas 22. Seperti itu Gitu Bu. dulu. Yang saya tanyakan.